Halo, kali ini kami akan membahas konsep dasar objek-oriented bahasa pemrograman Java. Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berorientasi objek. OOP atau Object Oriented Programming merupakan model pemrograman yang berorientasi kepada objek. Dalam konsep-konsep model pemrograman berbasis OOP ini memiliki 5 konsep, yakni yang pertama, kelas, objek, abstrak, poliformisme, dan enkapsulasi. Mengapa sih kita harus belajar OOP? Bukannya kita bisa bikin program dengan prosedural saja? Ya, memang bisa. Tapi, jika suatu program sudah semakin besar dan kompleks, kode program akan sulit di-maintain. Semakin besar programnya, semakin besar pula variabel dan prosedur yang harus dibuat. Lama-kelamaan, kode program akan sulit dimodifikasi. Nah, karena sudah terlalu kompleks inilah kita harus menggunakan OOP. Lalu, apa itu OOP? OOP atau Object Oriented Programming atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pemrograman berorientasi objek, merupakan sebuah paradigma atau teknik pemrograman yang berorientasi objek. Mengenai konsep OOP, yang pertama kita akan membahas kelas dan objek. Kelas adalah rancangan atau blueprint dari sebuah objek, dan objek adalah sebuah variabel yang merupakan instance atau perwujudan dari kelas. Di dalam OOP, variabel disebut atribut atau properti, dan fungsi disebut metode. Lalu, bagaimana sih menentukan atribut dan metode dari objek? Seperti yang sudah dijelaskan di awal, objek memiliki data atau atribut dan operasi atau fungsi. Kuncinya yakni, atribut itu seperti ciri-ciri dari objek, dan metode itu seperti tingkah laku atau operasi. Contohnya, kita ingin membuat kelas dari senjata. Apa ciri-ciri dari senjata atau data yang bisa dijadikan atribut? Teman-teman bisa lihat. Inilah ciri-cirinya. Lalu, apa tingkah laku atau operasi atau kita sebut fungsi yang bisa dilakukan? Antara lain, maka kelasnya bisa dibuat seperti ini. Seperti dicontoh. Mudah bukan? Lalu, mengenal kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antar kelas. Kelas diagram dapat kita buat dengan aplikasi perancang atau case. Contohnya, StarUML. Jika dibandingkan dengan logika pemrograman terstruktur, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Keuntungan program didefinisikan dengan konsep OOP adalah adanya pengapsulan atau encapsulation program dalam kelas dan objek, di mana programmer yang menggunakan kelas tidak perlu mengetahui isi dan jalannya kelas secara detail, hanya perlu mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai OOP atau Object Oriented Programming. Semoga mudah dipahami. Terima kasih.